Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada saudara kita diterima dengan baik, dipraktekkan dengan baik. Itu makanya perlu juga ketika memberikan nasihat, doakan saudara kita agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kemudahan dalam menjalankan kehidupan ini. Di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berhadirnya kita di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah, yang mana sebelumnya kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah, walhamdulillah, yang mana kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita pun akan berat untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah muhadarah yang singkat dengan tema agar nasihat diterima, atau dalam bahasa yang lebih sederhananya adalah adab-adab dalam memberikan nasihat kepada saudara kita sesama muslim. Namun tadi malam pengajiannya ulun lihat judulnya nasihat apa Bang Permadi untuk orang yang sehat. Kalau subuh ini nasihat bagi yang ingin memberikan nasihat. Jadi supaya sama Pak, supaya sama, dipaksa-paksakan. Jamaah azzani Allah wa iyyakum, agar nasihat kita diterima. Nasihat adalah sebuah perkara yang sangat besar di dalam agama Islam. Nasihat adalah perkara yang sangat besar bagiannya di dalam agama kita, agama Islam. Karena dengan nasihat inilah agama menjadi tegak. Bayangkan kalau nasihat ini tidak ada, kemungkaran didiamkan, maka agama akan semakin terpuruk. Itu makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi menyebutkan seakan-akan agama ini seluruhnya adalah nasihat dalam hadis yang sangat masyhur. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. 3 kali Nabi menyebutkan. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Seakan-akan selain nasihat itu tidak ada. Dan memang bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah nasihat mendapatkan porsi yang sangat besar dalam agama kita. Saking pentingnya perkara nasihat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dibaiat atas agar memberikan nasihat kepada sesama muslim. Dari Jarir bin Abdullah, beliau berkata, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nush likulli muslim." Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, untuk menunaikan zakat, dan agar menasihati kepada sesama muslim. Ini pentingnya perkara nasihat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan nasihat ini sebagai hak seorang muslim terhadap saudaranya.
hak seorang muslim kepada saudaranya salah satunya adalah memberikan nasihat. Ujar Nabi Muhammad SAW, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya, idza stansahaka fansah lahu. Apabila seorang muslim meminta nasihat, minta dipadahi, maka nasihatilah dia. Ini pentingnya perkara nasihat dalam agama kita. Apa makna nasihat? Nasihat secara umum disebutkan oleh para ulama adalah iradatul khairi lil mansuh bi fi'li ma yanfa'uhu wa tarki ma yadhurruhu. Nasihat adalah menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Itu nasihat. Dengan mengerjakan apa yang bermanfaat baginya dan meninggalkan apa yang bermudarat baginya. Menginginkan kebaikan kepada saudara kita muslim, ini adalah bentuk nasihat. Dan sangat disayangkan, kebanyakan dari kita bersemangat untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Akan tetapi sangat disayangkan, masih banyak di antara kita yang lupa atau tidak tahu bagaimana cara-caranya agar nasihat itu diterima. Karena sebagian kita menganggap nasihat itu asal ulun sampaikan aja sudah, terserah lagi nang kayak apa, terima-terima kada-kada. Tapi tidak ada usaha untuk membuat orang tersebut menerima nasihat. Bukan seperti itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Nasihat perlu kita pertimbangkan kayak apa supaya orang tersebut yang kita nasihati mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari nasihat kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya sekedar sampaikan. Terserah aja lagi, ambil kada-kada. Pian kesana ulun kesini, yang penting ulun menyampaikan sudah. Tidak demikian. Ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan agar nasihat kita itu minimal, amun kada langsung mempraktikkan, orang ingat dengan nasihat kita. Jamaah azzani Allah wa iyyakum. Adapun yang pertama adalah tentu saja al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas memurnikan niat kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini berada pada setiap ibadah. Semua bentuk ibadah, pondasi awalnya adalah al-ikhlas. Kenapa di antara agar nasihat kita diterima oleh orang lain? Salah satunya dengan ikhlas. Karena ikhlas ini karena nasihat merupakan bentuk dari ibadah. Pian menasihati saudara sesama muslim ini adalah ibadah yang diganjar pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya kalau sesuatu tersebut dinyatakan sudah sebagai ibadah, maka syaratnya harus terpenuhi 2 perkara. Yang pertama, haruslah dia ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Yang kedua, haruslah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah kita ketahui. Bagaimana bentuk ikhlas di dalam nasihat? Bagaimana bentuk ikhlas di dalam nasihat? Bentuk ikhlas di dalam nasihat tidaklah terrealisasi ikhlas di dalam nasihat kecuali terpenuhi 2 perkara. Yang pertama adalah di dalam nasihatnya orang tersebut hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, hanya mengharapkan wajah Allah semata. Ini bentuk ikhlas di dalam nasihat. Tidak mengharapkan pujian orang lain, tidak mengharapkan dipandang orang lain, tidak mengharapkan bentuk dunia dan lain sebagainya. Perkara yang kedua, agar nasihat itu menjadi ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niat kita menasihati saudara kita haruslah berangkat dari kita menginginkan kebaikan bagi saudara kita. Aku hendak ikam baik sebagaimana aku baik. Itu nasihat. Bukan ingin merendahkan saudara kita, bukan ingin mencemarkan nama baik saudara kita, bukan ingin menghinakan saudara kita. Kalau terpenuhi 2 perkara ini, mengharapkan wajah Allah semata dan menginginkan hanya kebaikan bagi saudara kita, maka ini yang dinamakan ikhlas di dalam memberikan nasihat.
Dan faedah ikhlas dalam memberikan nasihat luar biasa. Faedah di dunia, faedah di akhirat. Di akhirat tentu saja kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, nasihat kita diterima oleh saudara kita. Dan dia pun mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita nasihati. Ini pentingnya ikhlas dalam memberikan nasihat. Bahkan terkadang di antara sebab orang tersebut tidak menerima nasihat kita, enggan untuk mengambil nasihat kita, salah satunya adalah tidak adanya ikhlas dalam diri kita. Kita hanya menyampaikan tidak semata-mata karena Allah, kita menyampaikan untuk dilihat orang lain, untuk menjatuhkan saudara kita dan lain sebagainya. Ini di antara bentuk nasihat itu tidak akan diamalkan oleh saudara kita. Muhammad bin Wasi', salah seorang tabi'in yang wafat tahun 127 Hijriyah. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang bisa dikatakan pendakwah. Bisa dikatakan pendakwah pada zamannya. Kata orang tersebut, "Mali aral qulub la takhsha wal uyun la tadma." Kenapa aku melihat ketika aku memberikan nasihat kepada orang lain, seakan-akan hati ini tidak bergetar, tidak masuk ke dalam hati. Dan mata ini susah sekali untuk meneteskan air mata karena rasa takut kepada Allah. Singkat katanya, kenapa ulun ini melihat nasihat ulun ini kada masuk ke orang lain? Ujar salah seorang da'iyah tadi atau pendakwah. Kata Muhammad bin Wasi', beliau mengatakan kepada orang ini, "Ma aral qauma utu illa min qibalik." Aku tidaklah melihat itu semua kecuali dikarenakan ulahmu sendiri. Kenapa bubuhan kaum ikam kadang mengambil manfaat dari nasihat ikam? Dikarenakan itu ulahmu sendiri. Terkajut yang bertanya. Kenapa bisa jadi ulah saya? Kata Muhammad bin Wasi', "Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqara 'alal qalb." Sesungguhnya nasihat, sesungguhnya perkataan, apabila keluar dari hati, dia akan menancap ke dalam hati. Luar biasa ini. Apabila nasihat itu keluar dari hati, dia akan menancap ke dalam hati. Kalau nasihat kita murni dari hati kita, memang mengharapkan wajah Allah, mengharapkan kebaikan dari saudara kita, maka insya Allah Allah akan menjadikan nasihat tersebut tertancap dalam hati. Sebaliknya, kalau dua niat ini tidak ada, maka sehebat apapun hujah kita di hadapan saudara kita, maka tidak akan membekas di dalam hatinya. Ikhlas sangat diperlukan di dalam memberikan nasihat, karena ini termasuk juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita lihat diri kita, apakah kita sudah ikhlas dalam memberikan nasihat. Bisa jadi karena kurangnya keikhlasan dalam diri, nasihat kita tidak akan diterima oleh orang lain. Memadahi keluarga, memadahi kerabat, memadahi kekawanan. Bisa jadi karena kita kurang ikhlas di dalam diri, nasihat kita selama ini tidak bermanfaat baginya. Maka jangan kita dalam memberikan nasihat itu untuk menjatuhkan saudara kita, jangan. Karena sebagian kita ingin memberikan nasihat, wah, tempulu salah orang ini aja. Alhamdulillah. Sudah jua dipadahi ijinya. Tuhuk sudah aku padahi. Alhamdulillah, tak jadi juga salah. Hapok situ. Sebagian kita demikian. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, meskipun sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama, la tudhhirish syamatata li akhik fayarhamuhullah wa yabtalik. Jangan engkau tampakkan kegembiraanmu di atas kesalahan, di atas musibah, di atas kesusahan saudaramu. Saudara kita salah, jangan kita bangga. Karena bisa jadi Allah merahmati dia dan Allah akan mengujimu dengan kesalahan yang sama. Sebagian dari kita senang saudara kita masuk ke dalam kesalahan. Itu tanda di hatinya ada masalah. Tanda di hatinya ada masalah. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang ada adab-adab dalam memberikan nasihat,
yaitu hendaknya kita mendahulukan memberikan nasihat meskipun saudara kita tidak memintanya. Mendahulukan memberikan nasihat meskipun saudara kita belum meminta. Entah itu dalam perkara dunia atau dalam perkara akhirat. Kedepankan nasihat kepada saudara kita. Dan ini bukan tatoful, bukan mengurusi perkara orang lain. Bukan umpat campur perkara orang lain. Terlebih lagi apabila kita melihat saudara kita ada di dalam bahaya. Maka hendaknya kita berikan langsung nasihat meskipun ia kadang meminta. Terlebih lagi yang kita nasihati ini adalah teman dekat kita misalnya, atau kerabat dekat kita. Berikan nasihat. Apabila kita melihat dia dalam kemungkaran, kita melihat dia dalam kesalahan, berikan nasihat. Jangan kada nyaman. Ini tanda kita sayang terhadap saudara kita. Dan seorang muslim pun harusnya peka apabila ada saudaranya memberikan nasihat, ini tandanya dia sayang terhadap kita. Jangan merajuk. Ini sebagian kita dinasehati merajuk. Sebagian ada yang kadang mau ke masjid lagi, masjidnya berjauh ke lain. Ini muskilah. Muskilah seperti ini. Nasihat kepada kerabat, kepada teman, itu sangat lebih ditekankan lagi. Itu makanya kata pepatah Arab, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Temanmu yang sebenar-benarnya teman itu adalah dia yang berbuat jujur kepadamu. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Bukan orang yang selalu membenarkanmu. Oh, karena ini kawan ulun kada nyaman menagur. Oh, ini kawan ulun rancak memberi ulun hadiah, ulun kada nyaman menagur. Ini bukan teman yang sebenarnya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang yang beriman, seorang yang mukmin itu sebagai cermin bagi saudaranya. Apa maksudnya? Sebagai cermin bagi saudaranya. Ketika kita bercermin, kita ingin memandang diri kita ini supaya baik kayak apa. Itulah yang kita cerminkan pada saudara kita. Kita ini sebagai cermin bagi saudara kita. Bagaimana saudara kita itu bisa baik juga. Sebagaimana kita melihat diri kita ingin baik. Sebagaimana kita melihat diri kita ingin baik. Ini jamaah, a'azzani Allah wa iyyakum, kedepankan nasihat. Kedepankan nasihat meskipun belum dipinta. Dan memberikan nasihat ini hukumnya sunnah. Memberikan nasihat hukumnya sunnah secara umum. Akan tetapi ada beberapa perkara yang memberikan nasihat itu bisa menjadi wajib. Fardu ain. Setiap individu wajib. Kata para ulama ada di dalam 3 perkara. Yang pertama, apabila saudara kita datang beristilah kepada kita meminta nasihat, maka nasihat tatkala itu langsung menjadi wajib. Contoh, ada yang datang, aku hendak mengawinkan anakku lawan si fulan tuh nah. Ikam tahu kalau ikam bekawan kalau lawan inya kayak apa orangnya. Ini orang meminta nasihat kepada kita. Maka ini wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Ini dalam perkara dunia, terlebih lagi dalam perkara akhirat. Ketika kita dimintai nasihat, wajib untuk memberikan nasihat. Perkara yang kedua, apabila kita melihat kemungkaran ada di hadapan kita dan orang lain diam tidak menegur kemungkaran tersebut. Dan kita yakin ketika kita menegur kemungkaran tersebut, memberikan nasihat tidak memberikan dampak yang kemungkaran lebih besar. Ketika kita melihat kemungkaran dan tidak ada orang yang membenarkannya, dan kita yakin apabila kita menegur tidak akan berdampak dengan kemungkaran yang lebih besar, pada saat itu wajib memberikan nasihat. Perkara yang ketiga, apabila kita melihat bahaya yang orang lain tidak mengetahuinya kecuali kita saja, maka kita wajib pada saat itu memberikan nasihat. Contoh, ada biasa kita mandi di sungai. Kita mandi di sungai, tiba-tiba ada ibu-ibu bertetapas di sungai. Sebelumnya kita melihat ada buaya misalnya di sungai itu. Maka pada saat ini kita aja yang melihat ada bahaya di situ. Wajib bagi kita memberitahu ibu-ibu tersebut supaya dia tidak terjerumus dalam bahaya yang dikhawatirkan menimpanya. Ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, di antara adab agar nasihat kita diterima oleh saudara kita adalah
mencari atau memilih metode terbaik untuk memberikan nasihat. Pilih metode yang terbaik, uslub yang paling baik untuk memberikan nasihat. Karena metode memberikan nasihat ini tidak sama setiap orang. Ada orang yang bisa ditegur dengan lisan, ada yang bisa ditegur dengan qudwah atau perbuatan kita saja tanpa kita menegurnya dengan lisan, tapi kita lihatkan praktek kita langsung di hadapannya. Ada juga. Ada yang di epek-epek sedikit langsung bisa mengambil nasihat, bermacam-macam. Karena orang berbeda-beda tingkatannya. Ada orang yang lulus SD aja, ada orang yang lulus S1, ada orang yang sudah S3 misalnya, ada orang tua, ada yang anum. Ini masing-masing ada porsinya masing-masing dalam memberikan nasihat. Orang yang ini bagaimana? Orang yang ini bagaimana? Orang yang ini bagaimana? Tidak mungkin orang kita memberikan nasihat kepada orang yang mungkin, mohon maaf, pendidikannya hanya lulus SD misalnya. Kita memberikan dengan hujah-hujah, dalil-dalil yang luar biasa. Kada mau masuk. Sampai bebuihan muntung, kita kada mau masuk. Turunkan lagi bahasanya. Turunkan lagi tingkatan nasihatnya. Begitu juga kita ketika menasihati orang tua. Tidak sama dengan cara ketika kita menasihati anak-anak muda. Meskipun yang disampaikan itu sama, akan tetapi kemasannya yang berubah. Kemasannya yang kita rubah agar nasihat itu diterima oleh orang lain. Terkadang ada orang yang dengan lemah lembut bisa menerima nasihat. Ada juga sebagian orang yang harus bakakarasan terlebih dahulu hanya kalau mengambil nasihat. Ada seperti itu, dan ini dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak lembut terus, tidak. Ada beberapa perkara yang Nabi tegas, keras dalam menegur sahabatnya. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya membaca Al-Baqarah, kita semua tahu kisah ini. Membaca Al-Baqarah, sebagian ada yang keluar. Kada tahan menahan Al-Baqarah ini 2,5 juz, kada kegampangan menahan. Ketika mendengar, melihat Mu'adz dihadangi, kada ruku-ruku Mu'adz ini sekalinya sampai Al-Baqarah. Keluar orang ini dari jamaahnya Mu'adz bin Jabal. Sampai berita tersebut kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz langsung mengatakan orang ini orang munafik. Kata Mu'adz, orang ini munafik. Ketika dikatakan munafik oleh Mu'adz, sampai ke telinga orang ini bahwa fulan, Mu'adz mengatakan engkau munafik karena engkau keluar dari salat jamaah. Kada terima orang ini mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami ini beisukan begawi. Kami ini biasa menyiram ladang-ladang kami dengan onta-onta kami. Mu'adz mengimami kami dengan Al-Baqarah. Lapah, takutan isuknya kada kau bangun mungkin. Dan ulun dikatakan munafik. Seketika Nabi Muhammad SAW menegur Mu'adz dengan teguran yang keras. Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah wahai Mu'adz? 3 kali Nabi sebutkan. Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah wahai Mu'adz? Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin wahai Mu'adz? Ini keras tegurannya. Kenapa Nabi menegur Mu'adz dengan teguran keras? Karena Nabi tahu Mu'adz ini adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia dan dia faham terhadap agama. Dikerasi kada masalah. Dan Mu'adz pun tahu ini sebagai bentuk teguran terhadap dia. La takun fattanan dalam riwayat lain. Jangan engkau menimbulkan fitnah wahai Mu'adz. Karena di belakang engkau ini ada orang yang sakit, ada orang yang memiliki hajat, ada orang yang musafir. Ini teguran dari Nabi bagi Mu'adz bin Jabal. Keras. Ketika menegur juga Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini gembongnya Khawarij yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dari dialah timbul bibit pemikiran Khawarij. Ketika Nabi Muhammad SAW membagikan harta rampasan perang, Dzul Khuwaisirah berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Muhammad, adil-adil ikam dalam membagi, sesungguhnya ikam belum adil dalam membagi. Kurang ajar terhadap Nabi Muhammad SAW. Langsung dijawab oleh Nabi SAW, "Wailak,
In lam a'dil faman ya'dil. Celaka engkau. Celaka engkau, ujar Nabi. Kalau aku kada adil, siapa lagi yang kau adil? Terkadang uslub yang keras itu diperlukan. Tidak mesti kita harus lemah lembut aja. Memang pada dasarnya dakwah asasnya lemah lembut. Dakwah asasnya umumnya lemah lembut. Atau nasihat umumnya lemah lembut. Akan tetapi pada beberapa perkara terkadang diperlukan untuk kita bertegas sedikit. Ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Inilah yang dinamakan dengan hikmah. Inilah yang dinamakan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sebagian orang menafsirkan hikmah ini hanya jangan bakar-karasan. Biar aja orang menggawi kesalahan. Jangan merasa benar sorangan. Ini bukan hikmah namanya. Hikmah kata Ibnu Al-Qayyim, fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Perbuatan yang seharusnya dilakukan dengan metode yang sepantasnya dilakukan pada waktu yang sepantasnya untuk dilakukan. Ini namanya hikmah. Seseorang bisa melihat ini porsinya seperti apa, ini porsinya seperti apa. Perkara ini kawa lemah lembut, perkara ini kita harus tegas. Ini namanya hikmah di dalam memberikan nasihat. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, insyaallah, di antara kiat agar nasihat kita diterima oleh orang lain adalah menyembunyikan nasihat. Menyembunyikan nasihat atau bersendiri dalam memberikan nasihat. Jangan memberikan nasihat di hadapan orang lain. Karena apa? Karena hakikatnya orang yang memberikan nasihat di hadapan orang lain itu bukan nasihat. Itu namanya pelecehan, penghinaan, merusak nama baik, ta'yir. Merusak nama baik. Kalau kita memang menginginkan kebaikan bagi orang tersebut, menginginkan kebaikan bagi saudara kita, nasihati dengan cara yang terbaik. Kayak apa supaya inya kau menerima? Praktekkan pada diri kita pribadi. Kalau kita berisi kesalahan, ditagur orang di hadapan orang lain, kayak apa kita? Malah bisa jadi kita kada menerima nasihat tersebut, bahkan bisa jadi kita bertambah banyak kesalahannya. Bisa jadi kita menuduh fulan yang salah, bisa jadi kita membela diri kita padahal kita salah, bisa jadi kita berkelahian lawan orang yang menasehati. Timbul mabarat yang lebih besar. Tadinya kita ingin supaya saudara kita baik, caranya salah, bahkan ada kemungkaran yang lebih lagi yang akan kita dapati. Makanya memberikan nasihat dengan cara bersendiri dengan orang yang ingin kita berikan nasihat, ini metode yang paling efektif. Metode yang paling efektif dalam memberikan nasihat. Karena ini lebih mudah untuk diterima. Lebih mudah untuk diterima. Orang pun kada tersinggung. Kalau kita memberikan di hadapan orang lain nasihat, meskipun kita benar, meskipun kita bujur, tapi cara kita salah, ya salah. Orang tidak akan mengambil nasihat kita. Imam Syafi'i pernah menyebutkan ini dalam syairnya yang masyhur. Kata Imam Syafi'i, ta'ammadni an-nasihata fi infiradi wa jannibni an-nasihatu fil jama'ah. Li'anna an-nusha baina al-jam'i naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah. Fa in khalaftani wa 'asayta qawli fala taghdab in lam talqa ta'ah. Berikanlah aku nasihat ketika aku bersendirian, kata Imam Syafi'i. Wajannibni nasihata fil jamaah, dan jangan berikan aku nasihat di depan orang-orang banyak. Li'anna an-nusha bainan nasi naw'un, karena memberikan nasihat di hadapan orang banyak ini salah satu perbuatan minat taubih la arda istima', salah satu perbuatan yang menghinakan orang lain, melecehkan orang lain. La arda istima'ah, yang aku tidak rela untuk mendengarnya. Aku kada reda untuk mendengarnya, kata Imam Syafi'i. Fa in khalaftani wa 'asaita qawli, apabila engkau menyelisihiku, menentangku dalam perkara ini, fala taghdab in lam talqata'a, maka ikam jangan marah apabila aku tidak menerima nasihatmu. Jangan marah apabila aku tidak mentaatimu. Meskipun kita benar, cara kita salah, jangan marah apabila aku kadang mau umpati pian. Ini diantara bentuk adab agar nasihat kita diterima oleh orang lain.
Itu makanya sebagian salaf terlebih dahulu apabila diberikan nasihat mereka itu senang. Mereka mengatakan, rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi ma baini wa bainahu. Semoga Allah merahmati orang yang memberikan hadiah kepadaku berupa kesalahan-kesalahanku antara aku dengan dirinya saja. Menyampaikannya. Didoakan rahmat oleh para ulama. Orang yang menunjukkan kesalahan kita, akan tetapi dengan cara yang benar, ini patut kita doakan rahmat baginya. Kenapa? Hakikatnya dia telah memberikan hadiah kepada kita. Kenapa? Akhirnya dengan wasilah dia, dengan perantara dia, kita kaum membujuri yang tadinya salah, kita tahu itu salah, akhirnya kita membujuri perbuatan kita. Ini sebagian salaf mengatakan hadiah. Orang yang memberikan nasihat, memberikan kesalahan-kesalahan, menunjukkan kesalahannya kepada kita, menunjukkan kesalahan kita di hadapan kita langsung tanpa harus diumbar di forum-forum, di grup-grup misalnya. Ini hakikatnya dia telah memberikan hadiah kepada kita. Karena dengannya kita bisa membenahi diri dengan lebih baik. Ini jamaah azzani Allah wa iyyakum kurang lebih yang bisa ana sampaikan dalam muhadarah yang singkat ini. Sebelumnya yang ingin ditekankan juga dalam perkara nasihat adalah haruslah kita ketika kita hendak menasihati orang lain haruslah dibangun dengan landasan ilmu. Haruslah dibangun dengan landasan ilmu, jangan asal bepandir. Karena sungguh ajib sekarang sebagian orang ketika ditanya perkara medis dia tidak mau menjawab karena dia tidak ahlinya. Ketika ditanya dengan perkara ekonomi dia tidak mau menjawab karena dia bukan ahlinya. Sebagian orang ditanya perkara agama seberataan berabut hendak menjawab karena seberataan merasa ahlinya. Ini ilmu penting dalam memberikan nasihat. Berkata tanpa ilmu ini berdosa meskipun kita benar. Kita berkata tentang ilmu agama, ilmu syariat terhadap orang lain meskipun kita benar tapi hakikatnya kita kada tahu. Ini pindahnya nangka ini, Bang. Ya, ini nangka ini. Kita menebak-nebak, menjawab seperti itu, hakikatnya kita kada tahu sebelumnya. Ketika kita pulang ke rumah, kita cek, oh alhamdulillah bujur aja jawabanku. Ini kita sudah berdosa. Meskipun jawaban kita bujur. Amun jawaban kita salah, dosanya double. Dosa berkata tanpa ilmu, dosa menyesatkan orang lain. Ini makanya pentingnya nasihat di dalam dibangun di atas ilmu. Juga perkara yang kedua, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semampu apa kita mengerahkan usaha, semampu apa kita memberikan nasihat dengan penuh adab kepada saudara kita, tetap hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada saudara kita diterima dengan baik, dipraktekkan dengan baik. Itu makanya perlu juga ketika memberikan nasihat, doakan saudara kita agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bersandar dari nasihat kita saja. Doakan agar dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman Nabi Abu Talib, kurang hikmah apa Nabi menyampaikan? Kurang lembut apa Nabi menyampaikan? Kurang ilmu apa Nabi menyampaikan? Akan tetapi ketika tidak diberikan hidayah oleh Allah, sampai meninggal pun dia tidak mendapatkan hidayah. Ini jamaah azzani Allah wa iyyakum sedikit yang bisa ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun minta maaf apabila ada salah-salah kata, maka ulun minta rela. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.